Mari kita berdoa. Tuhan Yehova, kami sangat berterima kasih kerana dapat berhimpun di Zoom sekarang, dan kami berdoa semoga memberkati saudara-saudari di sini di Melaka, sidang Melaka Melayu, dan kami berdoa semoga menolong kami mencari identiti Kristian dari Bible, dan juga menolong mengikuti teladan Yesus. Dan kami berdoa semoga kuasa suci Tuhan Yehova menolong kami supaya bersemangat dalam dinas pengabaran walaupun sekarang keadaan susah, dan berdoa semoga selalu bersukacita dan bersandar kepada Tuhan Yehova. Kami sangat terima kasih kerana ada saudara-saudari seiman di sini dan di seluruh dunia, dan berdoa semoga menolong kami dalam urusan kami. Kami sangat terima kasih dan sayang kepada Tuhan Yehova, kasih kepada Tuhan Yehova dan Yesus Kristus, dan kami panjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita ada ceramah dari saudara Yu yang bertajuk Jagalah Identiti Kristian Anda. Silakan saudara Yu. Yesus pernah kata itu dalam Matius 7 ayat 7, teruslah meminta dan kamu akan menerimanya, teruslah mencari dan kamu akan menemukannya, teruslah mengutuk dan pintu akan dibuka bagimu. Mungkin Anda telah banyak mengerahkan usaha untuk mencari kebenaran dan sekarang telah menemukan kebenaran. Bagaimanakah kamu mendapat kebenaran? Mungkin Anda berpikir, saya banyak dibantu oleh saudara-saudari, tetapi saya sendirilah pilihannya. Tetapi kita perlu ingat ayat ini. Mari kita baca Yohanes ayat 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Tiada seorang pun dapat datang kepadaku kecuali Bapa yang mengutus aku memimpinnya kepadaku, dan aku akan membangkitkannya pada hari yang terakhir. Jika Tuhan Yehova, Tuhan tidak memimpin kita, tiada seorang pun dalam kalangan kita dapat menghadiri perjumpaan ini. Tuhan Yehova yang Maha Kuasalah terlebih dahulu memimpin kita kepada organisasinya. Kita dipilih oleh Tuhan, maka kita semua dapat menikmati hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Semasa kita merenungkan hal ini, kita betul-betul berterima kasih kepada Tuhan. Maka identiti Kristian kita ialah berkat Tuhan Yehova. Kita pun menghargai identiti Kristian. Apakah ciri-ciri identiti Kristian? Apa perbezaan orang Kristian daripada dunia ini? Kita dikenali kerana menurut perintah Yesus untuk menyebarkan berita baik kerajaan Tuhan. Kita bekerja keras lebih dari 300 negara, dan maklumati laman web rasmi kita terdapat dalam lebih daripada 1000 bahasa. Sebagai satu contoh, saksi Yehova ada hampir 900 orang sahaja di negara Iceland, tetapi mereka mempunyai Bible terjemahan dunia baharu yang bahasa sendiri. Inilah satu ciri identiti kita. Dan Yesus kata, jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahawa kamulah murid-muridku. Seperti perintah ini, kita menunjukkan kasih terhadap satu sama lain. Contohnya, kita tahu bahawa organisasi Tuhan buka untuk membantu saudara-saudari kita dalam
jangka masa pandemik ini juga. Ya, pejabat cawangan sentiasa cek keadaan kita, ya sama ada perlu bantuan atau tidak, itu melalui penatua sidangnya. Ya, dengan ini kita dapat rasa kasih saudara-saudari kita. Ya, kasih ialah ciri yang berasa besar identiti Kristian. Ya, sebab-sebab ini banyak orang memuji bahwa saksi-saksi Yehova bersinar seperti bintang dalam dunia yang gelap secara rohani. Namun, dunia ini penuh dengan kesusahan, jadi amat mencabar bagi semua orang, khususnya kaum muda, untuk menjaga identiti sebagai orang Kristen sejati. Apa ancaman itu? Ya, mari kita bincang itu tentangnya. Nah, dulu mari kita baca Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. 16 ayat 15. Lihatlah, aku akan datang seperti pencuri. Berbahagialah orang yang tetap berjaga-jaga supaya jubah luarnya tidak diambil. Dengan ini, dia tidak akan berjalan dalam keadaan telanjang, dan orang lain tidak akan melihat keadaannya yang memalukan itu. Itu apa maksudnya supaya jubah luarnya tidak diambil? Ya, biasanya jubah luarnya menunjukkan identiti dia. Ya, pada Israel kuno, para imam dan orang Lewi yang bertugas menjaga rumah Tuhan sangat pentingnya. Maka jika seseorang yang tertidur ketika dia bertugas, jubahnya, itu identitinya, diambil dan dibakar supaya dia berasa malu. Seperti ini, jika kita ingin terus diterima oleh Yehova sebagai miliknya, kita mesti sentiasa memakai identiti kita sebagai pengikut Kristus Yesus. Dan juga jika kita tunduk kepada sikap buruk dunia ini, macam mementingkan diri, identiti Kristus kita boleh hilang. Sebagai contoh, mari kita bincang itu tentang zaman Nehemia. Pada zaman Nehemia itu lelaki Israel mengawini wanita asing. Maka mereka hampir hilang identiti sebagai umat suci Tuhan, karena mereka lebih mementingkan diri daripada hukum Tuhan. Maka anak-anak mereka pun ada masalah identiti. Anak-anak yang dilahirkan wanita asing ini tidak boleh membaca atau bercakap bahasa Ibrani. Apabila dewasa nanti, adakah mereka akan menganggap diri sebagai orang Israel? Apakah mereka memahami hukum Tuhan jika mereka tidak mengetahui bahasa Ibrani? Nehemia segera membantu mereka untuk menjaga identiti orang Israel. Dewasa ini, ibu bapa Kristen perlu membantu anak-anak mereka untuk memupuk identiti Kristen. Ibu bapa boleh menanya diri, adakah anak saya dapat memahami dan membincangkan kebenaran Bible? Adakah perbuatan mereka menunjukkan bahwa yang mereka dipengaruhi daya aktif Tuhan atau semangat dunia? Jika mereka perlu bantuan, ibu bapa perlu memahami bahwa mempelajari bahasa yang baru memerlukan masa. Terutamanya ada banyak gangguan dalam dunia ini. Dunia ini tidak mau anak-anak Anda menjaga identiti Kristen. Jadi, bersabarlah dan bantulah anak Anda semasa penyembahan keluarga dan pada setiap kesempatan. Kamu boleh menyatakan manfaatnya jika anak Anda tidak menjadi sebahagian daripada dunia syaitan. Seperti zaman Nehemia, jika kita tidak berjaga-jaga, sikap dunia boleh mempengaruhi kita. Dan juga penulis Mazmur
73 juga itu pernah mengalami masalah identiti ya sebagai hamba Tuhan. Ya mari kita itu cari Mazmur bab 73 ayat 1 hingga 14 ya. Ya kita tidak baca semuanya, itu tengok ya. Mazmur bab 73 ayat 1 hingga 14. Ya, dalam ayat 2 itu aku hampir jatuh tergelincir. 3. Aku cemburu dengan orang yang angkuh. Orang yang jahat itu aman. Ya, mereka orang jahat tidak menderita dan mereka kuat dan sehat. Dan 5. Orang jahat tidak ditimpa masalah, tidak menderita. Dalam 7. Orang jahat hidup makmur. Ya. Ayat 9. Ya, orang jahat bercakap sesuka hati. 11. Ya, orang jahat berkata, ya bagaimanakah Tuhan tahu? Adakah yang maha tinggi betul-betul mempunyai pengetahuan? Ya, apakah rasanya itu penulis ini? Dalam 14, sehari suntuk aku berasa susah hati. Setiap pagi aku ditegur. Ya, penulis Mazmur 73 ialah orang Lewi. Oleh itu dia diberi penghormatan untuk berkhidmat di rumah Yehova. Ya, tetapi seperti kita telah baca, dia pernah sekali dia berasa sangat tawar hati. Mengapa? Ya, dia mula cemburu terhadap orang yang jahat dan angkuh. Ya, karena biarpun mereka berbuat jahat, mereka nampaknya hidup makmur dan bebas daripada masalah. Kemudian lelaki Lewi itu masuk ke dalam rumah Tuhan. Di sana itu semasa menyembah Yehova bersama firman-Nya, dia dapat berdoa dan memikirkan situasinya dengan tenang. Hasilnya dia sadar bahwa pandangannya itu berbahaya dan akan mengancam hubungannya dengan Yehova. Dia juga sadar bahwa orang jahat sebenarnya berada di jalan yang licin dan kesudahan mereka akan sangat dahsyat. Ya, apa pengajarannya? Ya, janganlah kita sekali-kali cemburu terhadap orang jahat yang nampaknya hidup makmur. Ya, kebahagiaan mereka hanyalah sementara dan mereka tidak akan hidup selama-lamanya. Jika kita cemburu terhadap mereka, ya, identiti kita sebagai orang Kristian akan terjejas. Jadi, jika Anda mendapati bahwa Anda berat cemburu terhadap orang jahat yang nampaknya percaya, ya, ikutlah teladan lelaki Lewi itu. Dengarkanlah nasihat Tuhan dan bergaulah dengan orang yang melakukan kehendak Tuhan Yehova. Apabila Anda menjaga identiti Anda akan benar-benar berbahagia. Ya, amat pentingnya agar kita sentiasa ingat akan identiti kita sebagai saksi-saksi Yehova. Dan kita tahu juga jika seseorang tidak menghargai identiti ini, akan hilang haluan hidupnya. Ya. Seterusnya, sebagai saksi-saksi Yehova, kita tahu identiti kita dalam ini termasuk tujuan hidup juga ya. Itu coba tanya kepada orang dunia ini, apa tujuan untuk hidup? Ya, seperti kita pun mengalami, ya, kebanyakan orang berasa susah untuk menjawabnya. Ya, tetapi sekarang kita tahu tentang tujuan hidup kita. Ya, mari kita baca Wahyu bab 4 ayat 11 dan 1 Petrus 4:2 juga ya. Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya Yehova, Tuhan kami, Engkau layak menerima kemuliaan, kehormatan, dan kuasa, karena Engkau menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu segala sesuatu wujud dan diciptakan.
Ya betul, memang Tuhan layak menerima kemuliaan, kehormatan karena Dia ialah ya pencipta kita. Ya seterusnya 1 Petrus 4 ayat 2. Ya, 1 Petrus 4 ayat 2 ya. 4, 2. Dengan demikian, Dia tidak lagi menurut keinginan manusia, tetapi menghabiskan sia hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, inilah tujuan hidup manusia. Ya, banyak orang dunia ini hidupnya tiada tujuannya. Ya, maka mereka mengalami banyak masalah. Tetapi sebagai orang Kristen sejati, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan Yehuwa karena kita mendapati tujuan hidup ya melalui kebenaran Bible. Ya, maka kita menunjukkan sifat berbeda dengan orang dunia ini ya. Nah, kita berusaha untuk memupuk sifat-sifat baik ya. Contohnya, kita ingat Aristarchus. Ya, Aristarchus. Dia adalah sahabat yang setia kepada Paulus. Ya, dia pernah ditangkap oleh kumpulan burusu karena dia sahabat Paulus. Setelah dibebaskan, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya dia tetap berada di sisi Paulus, walaupun para penentang ingin membunuh Paulus. Dan dia pernah mengalami nahas kapal laut bersama Paulus. Dan juga membantu Paulus semasa Paulus dipenjarakan. Ya, Aristarchus menunjukkan setia kepada Paulus sebagai sahabat. Seperti dia, kita pun menghargai sifat setia. Ya, maka kita dapat menjadi sahabat yang setia seperti Aristarchus. Ya, dengan tetap berada di sisi ya, saudara-saudari kita. Ya, baik pada masa senang maupun pada masa kesusahan. Ya, dan kita berusaha mengenakan kepribadian baru untuk identiti Kristen. Ya, hal ini termasuk sikap prasangka. Maka dalam organisasi Yehuwa tiada sikap prasangka. Paulus kata dalam Kolose 3 ayat 11, tidaklah penting sama ada seseorang itu orang Yunani, orang Yahudi, orang yang bersunat, orang yang tidak bersunat, orang asing, orang Skytia, hamba ataupun orang bebas. Ya, seperti kata Paulus ini, organisasi Yahwa tidak mengizinkan sikap prasangka yang mengikut bangsa, kaum atau kedudukan. Karena pengikut sejati Kristus, ya semua hidup bersatu. Ya, orang yang menggunakan kepribadian baru akan menghormati rakan seiman dan orang luar tanpa mengira bangsa atau latar belakang mereka. Ya, kita berusaha memupuk sifat-sifat ini untuk identiti Kristen. Ya, bagaimanakah kaum muda? Ya, kaum muda sekalian, ya, hubungan pribadi dengan Tuhan amat penting bagi mengekalkan identiti Kristen sejati. Ya, pikirkan contoh Musa. Ya, Musa dibesarkan oleh putri Firaun, tetapi Musa berani dan berpegang teguh pada ibadah sejati. Adakah Anda ditekan untuk mengejar pendidikan tinggi dan mendapatkan kerja dengan gaji yang lumayan? Ya, di tempat lain pula ekonomi yang merosot menyebabkan kaum muda berasa bahwa yang mereka pula bertumpu untuk membantu keluarga mereka. Ya, mungkin Musa pun sama. Dia boleh mengejar kekayaan dan kemasyhuran Mesir. Ya, bayangkan tekanan yang diterimanya daripada keluarga di Mesir, ya, gurunya dan penasihatnya. Ya, setelah meninggalkan kekayaan di Mesir, ya, Musa bergantung pada Yehuwa. Ya, hasilnya
Ya, dia diberkati Yehova pada masa itu dan pada masa depan juga. Nah, begitu juga Yehova akan memberkati kaum muda yang menjaga identiti Kristen dan mengutamakan kerajaan Tuhan. Ya, dia akan menjaga keperluan mereka dan keluarga mereka. Seperti Timotius yang muda mengejar malaman rohani, Anda juga dapat melakukannya. Dan kaum muda, adakah Anda menganggap bahwa Anda diperkenakan Tuhan semata-mata karena ibu bapa Anda berada dalam kebenaran? Ya, Pengkhotbah 11 ayat 9 kata, wahai orang muda, bersukacitalah sementara kamu masih muda. Ya, hendaklah hatimu menikmati zaman mudamu. Ikulah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan yang benar akan mengadili segala tindakanmu. Ya, dan dalam Matius 22 ayat 37 juga, Yesus menggalakkan kaum muda macam ini. Kamu mesti mengasihi Yahwa Tuhanmu dengan segenap hati, ya, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal. Ya, Anda sendiri mesti mengasihi Yahwa. Ya, tetapi bagaimanakah kita dapat menangani tekanan untuk menjaga identiti Kristen kita? Ya, kita dapat dibantu oleh contoh yang baik ya dalam Bible. Bible mengandungi banyak contoh ya, tentang mereka yang menjaga identiti sebagai penyembah Tuhan yang meskipun menghadapi kesusahan atau masih muda. Ya, bagaimanakah Yosia? Ya, dia menjadi raja berusia 8 tahun saja. Ya, dia tidak mengikut jejak bapa dan datuknya yang jahat. Ya, sebaliknya, dia menurut hukum serta perintah Yahwa dengan segenap hati walaupun muda. Ketika Yosia berusia 16 tahun, dia mula menyembah Yahwa. Apabila dia berumur 20 tahun, dia mula menyingkirkan penyembahan berhala dari Yehuda. Yosia mencurahkan banyak usaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apabila kitab Taurat Musa dijumpai dan dibacakan kepada Yosia, hatinya digerakkan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan lebih baik. Ya, mari kita baca 2 Raja 23 ayat 24 dan 25. Meskipun kita menghadapi 2 Raja 23 ayat 24 dan 25. tekanan ketika kita Ayat 24, kata mengaku Yosia juga mengusir pomo dan tukang telik serta membinasakan patung-patung terafim, patung berhala yang menjijikkan dan semua benda yang menjijikkan di Yehuda dan Yerusalem. Hal ini sesuai dengan hukum Musa yang tercatat dalam kitab yang telah ditemui oleh Imam Hilkiah di dalam rumah Yahwa. Belum pernah ada seorang raja seperti Yosia yang mematuhi seluruh hukum Musa dan kembali kepada Yahwa dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan dengan segala kekuatannya. Selepas Yosia, tiada lagi raja seperti dia. Di sini kata, itu dalam 25, belum pernah ada seorang raja seperti Yosia. Seperti Yosia, selepas Yosia, ya, tiada lagi raja seperti dia. Ya, seperti kita telah baca, itu berbanding dengan raja-raja Yehuda sebelumnya, Yosia mencurahkan lebih banyak usaha untuk menyenangkan hati Tuhan Yahwa. Dia menggalakkan orang lain untuk menyembah Yahwa. Hasilnya, selama Raja Yosia hidup, rakyat tetap setia kepada Tuhan Yahwa. Ya, kaum muda contohilah Yosia yang menyembah Yahwa dengan sepenuh hati. Ya, Yosia mungkin belajar tentang belas kasihan Tuhan daripada pengalaman Raja Manasye, itu datuknya, yang telah bertaubat. Seperti ini kaum muda juga boleh
menghampiri penyembah Yehova yang setia dalam keluarga atau sidang. Dan belajarlah cara Yehova membimbing dan memberkati mereka. Ya, ingatlah ketika kitab Taurat dibacakan kepadanya, hati Yosia tergerakkan. Ya, maka hati Anda juga akan digerakkan jika Anda membaca Bible. Ya, hasilnya Anda dapat menjaga identiti Kristen dan hubungan Anda dengan Yehova akan dikukuhkan. Ya, Anda juga akan lebih bersemangat untuk membantu orang mengenali Tuhan. Dan semasa mempelajari Bible, ya, semangat Anda untuk berkhidmat kepada Yehova akan meningkatkan. Ya, maka berusahalah untuk berbuat demikian seperti yang dilakukan Yosia. Ya, bagaimana pula itu Daniel dan 3 orang Ibrani yang ditawan di Babylon. Ya, mereka juga tidak pernah melupakan identiti mereka sebagai hamba Yehova. Ya, mereka memelihara integriti mereka di bawah tekanan dan godaan. Ya, ada lagi banyak contoh macam Daud, Samuel dan Yusuf. Ya, kaum muda ya boleh belajar cara mereka menjaga identitinya. Ya, hari ini orang Kristen baik muda maupun tua ya mesti bertekad untuk menjaga identiti Kristen. Ya. Kalau begitu, bagaimanakah kita dapat memantapkan identiti Kristen kita? Ya, apakah yang membantu Anda tertarik kepada kebenaran pada mulanya? Ya, barangkali Anda melihat kelakuan baik umat Yehova atau memperhatikan kasih dan sifat-sifat baik ya, yang ditunjukkan oleh mereka. Ya, sifat-sifat itulah yang diperhatikan ramai orang semasa mereka menghadiri perjumpaan buat kali pertama ya, dan meninggalkan kesan yang dalam kepada mereka. Ya, Yesus juga pernah menekankan kasih ya. Tetapi untuk memantapkan identiti Kristen kita, terdapat hal lain yang kita perlukan. Ya, katakan itu seorang rakan seiman, seorang penakwa atau seorang kritis menyakiti Anda atau melakukan dosa yang serius. Atau katakan seseorang rakan kita menjadi murtad dan dia kata bahwa saksi Yehova tidak memiliki kebenaran. Adakah hal sebegini akan mempengaruhi identiti kita lalu berhenti menyembah Yehova? Ya, ingatlah, jika kita dijejaskan oleh sebab-sebab ini, ya, identiti Kristen kita tidak akan tumbuh. Ya, untuk memantapkan identiti Kristen kita, kita memerlukan bahan-bahan yang keras, ya, seperti fakta dan logik yang kukuh. Ya, dalam kata lain, kita perlu membuktikan kepada diri sendiri bahwa Bible mengajarkan kebenaran tentang Yehova. Ya, mari kita baca itu Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ayat 2. Jangan lagi dibentuk mengikut sistem dunia ini, tetapi ubahlah pikiran kamu agar kamu dapat mengetahui kehendak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Ya, kita perlu mengetahui kehendak Tuhan untuk memantapkan identiti kita. Dan juga janganlah Anda berasa malu untuk memaklumkan orang tentang identiti Anda sebagai seorang saksi-saksi Yehova. Ya, kita dapat mengatasi rasa takut akan manusia ya, dengan merenungkan teladan para rasul ya. Yang mereka tahu bahwa para pemimpin agama Yahudi sangat membenci mereka. Tetapi mereka masih mengumumkan berita baik di rumah Tuhan dan di tempat lain ya setiap hari, untuk menunjukkan bahwa mereka ialah pengikut Yesus Kristus. Ya, bagaimanakah kita dapat meniru teladan para rasul yang enggan
tunduk kepada rasa takut. Ya, semasa bersama rakan sekerja, rakan sekolah dan jiran, ya biarlah mereka tahu bahawa ya, kita ialah saksi-saksi Yehova. Dan untuk memantapkan identiti Kristian kita, ya kita boleh menyebarkan berita baik ya kepada orang lain. Ya inilah identiti kita supaya kita dapat terpisah daripada dunia ini dan melawan pengaruh dunia. Ya, ada banyak berkah daripada Tuhan Yehova apabila kita menjaga identiti Kristian kita. Ya, kita dapat mempunyai peluang istimewa untuk mendapat berkenan Yehova, persahabatan yang intim dengan Tuhan, ya, malaman yang bermakna dan tujuan hidup yang jelas, ya, harapan masa depan yang kekal. Ya, seperti kita telah bincangkan, Anda dapat menjaga identiti Kristian Anda dan menuai berkah yang berkekalan. Ya, terima kasih. Terima kasih Saudara Yu menunjuk kita bagaimana menghargai identiti Kristian Anda. Mari kita jemput Saudara David Chong untuk majalah pembelajaran 37. Silakan Saudara David.